Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita lanjutkan kembali materi tema kita, yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh sifat seorang pahlawan yang patut ditiru adalah peduli dan berani membela yang benar. Sikap kepahlawanan memerlukan kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Sikap kepahlawanan dapat kita teladani dari orang-orang di sekitar kita, misalnya dari guru yang dengan tulus berbagi ilmu agar kita dapat mencapai masa depan yang cerah. Sikap kepahlawanan juga dapat kita teladani dari pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ayahnya adalah seorang Raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono III. Ibunya adalah seorang selir kerajaan yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro tidak tertarik tinggal di lingkungan kerajaan. Beliau lebih tertarik dengan hal-hal keagamaan dan lebih senang berteman dengan rakyat biasa. Saat penjajah Belanda berkuasa di Jawa, banyak rakyat yang menderita. Pangeran Diponegoro tidak senang dengan sikap Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda. Pada tahun 1825, terjadilah perang antara Pangeran Diponegoro dan penjajah Belanda yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Perang ini pun dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menghentikan perang, seperti berdamai dengan Pangeran Diponegoro, tetapi ditolaknya. Pihak Belanda pun tidak putus asa. Mereka lalu mengadakan sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri kepada penjajah Belanda dan menukarkan dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Pangeran Diponegoro bersama istrinya dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan. Sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia. Dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Dalam perjuangannya,
Jenderal Sudirman sakit sehingga beliau harus ditandu untuk memimpin prajuritnya. Jenderal Sudirman memikul tanggung jawab yang besar, yakni mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan agresi militer Belanda. Ketika Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, ratusan prajurit TNI berbaris menyambutnya. Semangat juangnya yang begitu besar membuat beliau tetap bertahan meskipun harus berjuang dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat beliau dilantik menjadi Panglima Besar. Dalam satu sumpah, beliau menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta. Melihat keadaan ini, Jenderal Sudirman yang masih dalam proses pemulihan akibat operasi paru-paru segera memutuskan untuk menemui Presiden Soekarno di istana yang berjarak sekitar 1 km dari kediaman Jenderal Sudirman. Beliau menaiki mobil sedan hitam bersama sopirnya, diiringi oleh mobil berbak terbuka yang berisi pasukannya. Salah satu fasilitas yang ada pada mobil adalah kaca spion. Kaca spion berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan belakang. Pernahkah kamu mencoba melihat menggunakan kaca spion? Bagaimana bayangan yang terlihat pada kaca spion? Kaca spion menggunakan cermin cembung. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya sangat rata, licin, dan mengilap. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Berikut ini sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Pada cermin datar, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri pada bayanganmu. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias yang biasa kamu gunakan ketika mau berangkat sekolah. Berikutnya cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Adapun contoh benda yang menggunakan cermin cekung yaitu bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Berikutnya cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung
yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Setiap manusia tentu memiliki sikap kepahlawanan yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Sikap-sikap kepahlawanan tersebut tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah sikap pengamalan sila Pancasila. 1. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mencerminkan sila pertama Pancasila. 2. Menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran serta keadilan, mencerminkan sila kedua Pancasila. 3. Cinta dan rela berkorban untuk tanah air, mencerminkan sila ketiga Pancasila. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mencerminkan sila keempat Pancasila. Dan yang kelima, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain dan bekerja keras, mencerminkan sila kelima Pancasila. Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh Haji Mutahar. Lagu Hari Merdeka memiliki nada tinggi dan rendah. Lagu tersebut juga memiliki tempo serta ketukan yang cepat dan menghentak. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Silahkan Ananda dengarkan lagu Hari Merdeka berikut. Hari yang merdeka.
Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Berikut, Anda perhatikan cara kerja periskop. 1. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. 2. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. 3. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. 4. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya. Mari kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.